Sebelumnya ada meriam Syahi gagal menembak dan justru meledak dan mengakibatkan banyak korban terluka termasuk Sultan Mehmed dan Tuan Urban. Dalam halusinasinya, Sultan berada di sebuah padang rumput didatangi mendiang Ahmed yang mengajaknya pergi ke alam lain. Akan tetapi Sultan menolak karena cita-citanya menaklukkan Konstantinopel belum terwujud. Di dunia nyata, Sultan Mehmed akhirnya sadar, namun di sisi lain berbeda nasibnya dengan Tuan Urban yang terluka parah. Semua menilai bahwa selamatnya Sultan Mehmed dari ledakan disebabkan jasa kalender yang bergerak cepat untuk melindungi. Sementara itu, nasib tragis menimpa Tuan Urban yang tidak mampu bertahan lagi sehingga dia meninggal akibat insiden ini. Saruca sangat menyesal dan terpukul karena tidak mendengarkan perkataan Tuan Urban. Di hadapan Kaisar Konstantinos, Maria membuat pengakuan palsu bahwa yang membunuh Kardinal Isidor adalah Merses dan anak buahnya. Hal itu ia lakukan untuk melindungi Notaras. Ketika kondisi mental Sultan Mehmed tergoncang, Absensetin hadir untuk memberikan dukungan bahwa semua yang telah terjadi merupakan kehendak Allah. Manusia hanya berencana. Ana melabrak Nadia, memperingatkan agar tidak memfitnah ayahnya lagi. Ia tahu hal itu ia lakukan karena menginginkan Giustiniani. Dan jika itu terus terjadi, ia siap bersaing secara sehat. Chandarli menjenguk kalender yang terluka ketika melindungi Sultan. Sebenarnya ia ingin merangkul musuh Kurjudohan itu agar nantinya bisa menggantikan sebagai Janisari Aga. Sementara itu, Giustiniani tidak yakin dengan pengakuan Maria. Untuk itu, ia menghadirkan saksi, yaitu Nadia. Akan tetapi, persaksian wanita itu ditolak oleh Notaras. Alasannya, wanita itu sangat mencintai Giustiniani, jadi dia tidak adil jika dijadikan saksi. Di situ, Giustiniani kaget, sebab Nadia mengakuinya. Dengan demikian, Konstantinos terpaksa mengambil keputusan sesuai perkataan Maria. Saruca menangis di makam Tuan Urban. Ia menyesal telah melakukan hal yang konyol, tidak sesuai dengan perintahnya. Dari arah belakang, tiba-tiba Sultan Mehmed menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir. Lagi pula, dia yang memerintahkan. Dan sekarang mereka harus menatap masa depan, balas dendam kematian Tuan Urban. Pasukan Demetrios telah mengepung perkampungan Markonolu, tempat Hamzah B dirawat. Di sana penjagaan sangat ketat yang dimotori oleh Hasan yang baru sembuh dari cedera. Di tempat lain, Alperen, putra Ali B, ingin sekali berjihad dengan menggunakan pedang. Namun apa daya, ayahnya tidak setuju dan justru menitipkannya sebagai darwis. Orang-orang di dekat Sultan Mehmed kebingungan ketika pengepungan akan dilanjutkan setelah tragedi yang baru-baru ini terjadi. Tentunya tidak ada yang pernah menyangka bahwa Sultan sesemangat ini. Demetrios secara brutal menyerang perkampungan Markonolu. Hasan kewalahan. Hamzah B yang terbaring lemah bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Ia segera mengambil belatinya. Sultan Mehmed secara khusus memanggil kalender untuk memberinya hadiah atas jasa-jasanya. Kesempatan ini digunakan Chandarli untuk menyindir Kurjudohan karena telah membuangnya dan tidak menjadikannya prajurit tetap Janisari. Hal itu karena track recordnya sebagai seorang pengkhianat. Kurjudohan tidak suka itu. Akan tetapi bagaimanapun juga keputusan ada di Sultan Mehmed yang justru menarik kalender sebagai prajurit terdekatnya. Hamzah B bisa merasakan kesulitan yang dialami teman-temannya melawan Demetrios. Hasan pun tersandra, sejengkal lagi dia akan dieksekusi. Namun pertolongan yang tidak terduga pun terjadi. Ferhat B muncul bersama pasukannya. Seketika itu, keadaan berbalik. Demetrios tersandra karena pasukannya telah dihabisi. Sementara itu, Saruca menerima perintah Sultan Mehmed untuk membuat meriam Syahi baru. Hal itu membuat semangatnya berlipat ganda, sekaligus untuk menebus kesalahannya kepada Tuan Urban. Kita masih penasaran siapa sebenarnya Ferhat B yang akan menghadiahkan Demetrios untuk Sultan. Giustiniani kecewa dengan Nadia karena cintanya persaksian dibatalkan. Tentunya kepercayaan Kaisar akan menurun karena mereka tersandra masalah cinta ini. Ketika Alperen diremehkan oleh salah seorang prajurit, ia kemudian menantangnya, mengajaknya duel dan kemudian mengalahkannya.
Lucunya, prajurit itu tidak terima dan mengadu kepada Ali B yang tengah berbincang-bincang dengan Aksemseddin. Menurutnya, Ishak yang harus bertanggung jawab karena telah dititipi anak itu. Di sisi lain, Sultan Mehmed memanggil Sulaiman Pasha untuk memperkuat jalur laut. Pengepungan akan tetap dilakukan meskipun dengan senjata seadanya sambil menunggu Meriam Shahi jadi. Saruca pun meyakinkan Sultan bahwa dia dan teman-temannya bekerja siang dan malam, berkomitmen untuk segera menyelesaikannya. Ishak memanggil Alperen, mempertanyakan kenapa dia bertarung menggunakan pedang, padahal ayahnya menginginkannya berjuang di jalur pena. Ishak menghendaki kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dua akinci dihadirkan ke hadapan Sultan Mehmed sebagai kandidat Rumalia B. Namun di tengah keterdesakan ini, Sultan Mehmed mendapat kabar bahwa Ferhat B datang. Berpindah ke Konstantinopel, Platon menyarankan kepada Konstantinos untuk menawarkan perdamaian kepada Sultan Mehmed. Mengenai jawabannya, mereka sudah memprediksi, namun Platon sangat penasaran bagaimana reaksi para negarawan di sana. Sultan Mehmed tidak menyangka bahwa Ferhat B datang dengan membawa Demetrios. Setelah kronologi kejadian diceritakan, Sultan ingin berbicara empat mata dengan saudara kaisar tersebut. Di sisi lain, fakta baru terungkap bahwa Ferhat B sebenarnya bukan seorang muslim. Di masa kecilnya, dia satu kampung dengan Platon. Dia memiliki prestasi yang baik sehingga diangkat sebagai tentara perbatasan. Hanya saja Kaisar Konstantinos mempertanyakan kesetiaan Ferhat B terhadap mereka. Di hadapan Sultan, Demetrios mengaku ingin membalas dendam kematian bayinya kepada Hamzah. Namun informasi dari Sultan justru mengejutkannya, bahwa skenario kematian anaknya itu diatur oleh Konstantinos, termasuk istrinya. Saat itu mata-mata melihat Lorenzo masuk ke dalam kamar ketika Demetrios dipanggil Konstantinos. Kenyataan ini mendorong Sultan Mehmed menyuruh Demetrios menjadi mata-matanya di Konstantinopel agar ia tidak dihukum. Di luar terjadi ribut-ribut. Bali B tidak terima perkampungannya diserang. Ia ingin Demetrios dieksekusi. Akan tetapi, hal yang tidak terduga terjadi di mana Sultan Mehmed keluar bersama Demetrios dan meminta dia dijadikan tamu malam ini. Bali B marah, dan ini dianggap tidak adil. Sultan pun tidak kalah murkanya. Bagi siapa yang melanggar perintahnya, pasti ia akan bertindak. Mendengar itu, Bali B pun tunduk dan menyerahkan keputusan kepada Sultan. Ketika Kalender menjamu Demetrios, ia pun bertanya bagaimana dia bisa keluar dari Konstantinopel. Demetrios menjawab jika ada lorong rahasia di sana. Sementara itu, Bali B dan Gurjudohan menjadi bulan-bulanan amarah Sultan. Menurutnya ia punya alasan membebaskan Demetrios karena akan menjadikannya mata-mata. Satu persatu dosa dikuliti, diantaranya Gurjudohan yang tidak menerima Kalender. Sedangkan Bali B terbiasa bertindak tanpa perintah. Tak lama berselang, Kalender masuk membicarakan lorong rahasia di Konstantinopel dari pengakuan Demetrios. Dan ini menjadi pukulan telak untuk Gurjudohan karena pernah meremehkannya. Ali B lantas diperintahkan untuk menginterogasi Demetrios lebih lanjut. Setelah itu ia menyimpulkan harus ada anak buahnya yang bisa berkorban ke sana. Malam itu Saruca kembali putus asa dengan palunya, menganggap ia telah berbuat kesalahan. Aksemseddin memberinya dukungan sama seperti yang ia lakukan kepada Sultan. Efeknya langsung bisa dirasakan keesokan harinya, di mana Saruca kembali bersemangat bekerja. Demetrios kembali diterima di Konstantinopel dan disambut oleh Notaras sahabatnya. Dan ketika diinterogasi Konstantinos kenapa Mehmed mengampuninya, dia beralasan hari kematian bayinya sama seperti kelahiran Syekh Sade. Secara terang-terangan, Konstantinos tidak percaya, namun ia tetap menerima adiknya itu kembali. Ali B memanggil dua prajurit terbaiknya dan membicarakan kesetiaan. Tugas kali ini sangat berat dan mereka diminta berkorban. Dan keduanya mengaku siap karena nyawa mereka memang untuk perjuangan. Orang-orang terdekat Sultan mulai ribut dengan dibebaskannya Demetrios. Ditambah lagi Ferhat B yang menebarkan racun kebencian sehingga suasana semakin memanas. Momen seperti inilah yang sudah ditunggu Platon untuknya bisa menemui Sultan. Hanya saja sebelum berangkat, Konstantinos sempat memberinya nasihat untuk berhati-hati.
Alpener mengikuti dua prajurit ayahnya dan memaksakan diri ikut masuk lorong rahasia. Akibatnya dia dibikin pingsan agar tidak mengganggu misi ini. Tanpa disengaja, Farhad B bertemu dengan Kalender yang keduanya ternyata saling mengenal. Candarli menaruh curiga setelah menyaksikan keduanya terlihat akrab. Zahanos mempertanyakan keputusan Sultan yang akhir-akhir ini dianggap kontroversi. Sultan lantas memberitahukan rencananya kepada Zahanos, tapi masalahnya yang lain tidak diberitahu. Candarli berbincang-bincang dengan Farhad B dan menyadari bahwa keduanya membutuhkan Kalender. Hanya saja Candarli tidak tahu bahwa Farhad B ini merupakan orang kiriman untuk merusak dari dalam. Sedangkan sebaliknya, Farhad B tidak mengenal Candarli sebagai orang yang pandai dan licik. Demetrios bingung karena lorong rahasia diblokir pasukan Konstantinos. Padahal ia sudah berjanji untuk membersihkan tempat itu hingga prajuritnya lewat. Ali B mendatangi Aksemseddin untuk menanyakan keberadaan putranya. Dia menjelaskan bahwa putranya akhir-akhir ini sangat dekat dengan prajuritnya sendiri. Ketika mendapati lorong tidak steril, dua prajurit Ali B menganggap Demetrios berkhianat. Sultan Mehmed menepis keraguan Candarli bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pengepungan. Di luar, Platon datang dan disambut oleh Kalender. Langsung diajari cara bertata krama bertemu dengan Sultan. Terlihat Farhad B memalingkan wajahnya. Jelas ia berpura-pura tidak saling mengenal. Perjalanan dua prajurit melewati lorong tidaklah mudah. Beruntung datang bantuan dari Alpener. Demetrios meminta maaf karena datang terlambat. Namun ia meyakinkan bahwa dia tidak berkhianat. Tiba-tiba Alpener memisahkan diri dari mereka. Di hadapan Sultan Mehmed, Platon mengatakan ia membawa penawaran perdamaian dari Konstantinos. Jika itu disetujui, maka Demetrios dan Mora akan diserahkan. Sedangkan syarat satu-satunya dari Kaisar agar kota tidak disentuh. Bahkan jika diperlukan, Orhan juga akan diserahkan. Platon kemudian menambahkan dengan meninggikan Konstantinopel bahwa dinding mereka tidak akan bisa ditembus. Sedangkan meriam Syahi telah rusak dan meriam di Konstantinopel lebih banyak. Mendengar itu, Sultan hanya tersenyum. Kembali ke dua prajurit Ali B yang tengah berjuang mati-matian agar bisa mendekati gudang senjata. Untungnya Alpener dengan sigap datang membantu. Dua prajurit itu mengaku bahwa kedatangan mereka untuk berkorban. Demetrios harus menghabisi salah satunya agar tidak dicap sebagai pengkhianat. Sementara itu, orang-orang terdekat Sultan mulai membisikkan untuk mempertimbangkan penawaran dari Platon. Tapi Sultan sendiri sepertinya memiliki rencana lain. Dia menegaskan tidak akan mundur satu langkah pun dengan embel-embel perdamaian. Lagi pula, semua dianggap lupa akan sumpahnya. Ia tidak akan pernah mati sebelum menaklukkan Konstantinopel. Dan untuk menjawab keraguan semua orang, semua diminta berkumpul di halaman termasuk Platon. Alpener juga menunjukkan bahwa dia pantas menjadi sukarelawan perang. Karena aksi heroiknya, ia bisa memasuki gudang senjata sendirian. Konstantinos mengajak makan bersama Orhan dan memberitahukan mengenai penawaran perdamaian pada Sultan. Dan salah satu klausul yang ditawarkan adalah dirinya. Mendengar itu, tentu saja Orhan sangat shock. Kembali ke Alpener, ia harus berjuang mati-matian untuk menyalakan api dan meledakkan gudang senjata. Di sisi lain, Platon terus membujuk Sultan untuk menerima penawaran darinya dengan dalih bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk dibanggakan lagi. Dan dengan tegas, sekali lagi Sultan Mehmed menolak karena seharusnya Kaisar Konstantinos mengenal siapa musuhnya. Platon kemudian disuruh menoleh ke arah seberang dan terlihat ledakan dahsyat dengan asap yang membumbung tinggi. Namun di saat semua bersorak, Ali B justru menangis, teringat akan prajuritnya yang setia. Padahal ia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan putranya sendiri dan belum jelas bagaimana nasibnya. Sementara itu, Platon masih terpaku karena syok. Kesimpulannya, Sultan Mehmed menjawab keraguan, bahkan dari orang dalamnya sendiri, bahwa menaklukkan Konstantinopel bukan sekedar cita-cita, melainkan takdir yang telah disabdakan Rasulullah SAW.